Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terisolasi, hidup seorang anak kecil bernama Dika. Usianya baru 8 tahun, namun hidupnya sudah dipenuhi dengan kesepian yang mendalam. Dika tinggal bersama ibu yang sakit-sakitan, di sebuah rumah reot yang hampir roboh. Ayahnya sudah lama pergi, meninggalkan mereka berdua tanpa jejak, dan sejak itu, ibunya tak pernah lagi tersenyum. Dika sering terbangun di malam hari, mendengar isakan ibunya yang perlahan-lahan memudar, seolah menandakan bahwa hidup mereka semakin tergerus oleh waktu dan kesulitan. Setiap pagi, Dika bangun lebih awal, mencoba membuat secangkir teh untuk ibunya yang lemah. Ia tahu betul, meskipun ibunya tak pernah berbicara banyak, matanya selalu mencari perhatian, entah untuk sedikit rasa aman atau kehangatan yang semakin menghilang. Tapi, meskipun ibunya sakit, Dika tidak pernah berhenti berharap. Ia berharap, di suatu hari, ibunya bisa kembali sehat dan mereka bisa hidup bahagia seperti keluarga lainnya. Namun, harapan itu sepertinya semakin memudar seiring berjalannya waktu. Pagi itu, Dika seperti biasa membawa sekeranjang sayuran kecil hasil dari kebun yang ada di belakang rumah mereka. Kebun itu bukanlah kebun yang subur, melainkan tanah kering yang bahkan jarang mendapat hujan. Ia berharap, meskipun hasilnya sedikit, itu bisa menjadi makanan tambahan bagi ibunya. Saat ia berjalan menyusuri jalanan berbatu menuju pasar kecil, langkahnya terhenti sejenak saat melihat sekelompok anak seusianya bermain di lapangan. Mereka tertawa riang, berlari-lari dengan bebas tanpa beban. Dika tersenyum kecil, tapi senyum itu cepat menghilang. Ia tahu, kebahagiaan itu bukan untuknya. Dia ingin bergabung, ingin merasakan kebahagiaan seperti mereka, tetapi ia juga tahu bahwa beban di pundaknya lebih berat dari sekedar bermain. Ibunya membutuhkan perawatan, dan uang yang didapat dari menjual sayuran itulah yang bisa membuat ibunya tetap bertahan hidup, meskipun dalam keterbatasan yang begitu nyata. Namun, di balik semua itu, Dika selalu memiliki satu hal yang tak bisa dirampas oleh apapun: harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. Harapan untuk melihat ibunya bangkit dari rasa sakitnya. Harapan untuk bisa merasakan kasih sayang yang selama ini begitu jarang ia temui. Meskipun dunia di sekitarnya tampak kelam, Dika tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya. Tapi ia harus berjuang terlebih dahulu, meskipun itu berarti harus melawan dunia yang penuh dengan kegelapan dan keputusasaan. Hari-hari berlalu dalam kesendirian yang tak pernah hilang. Dika semakin terbiasa dengan dunia yang sepi dan dingin, dunia yang tak pernah mengundang senyuman apalagi kasih sayang. Setiap malam, ia menggenggam tangan ibunya yang semakin dingin, berharap sentuhan itu bisa menguatkan mereka berdua. Ibunya tak bisa bekerja lagi. Tubuhnya terkulai lemah karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Dika tahu, meskipun ibunya berusaha tersenyum untuknya, ada rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Malam itu, ketika Dika kembali dari pasar dengan sedikit uang yang didapat dari menjual sayuran, ia mendapati ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Nafas ibunya terdengar lebih berat dari biasanya. Dika segera duduk di sampingnya, memegangi tangan ibu yang dingin. "Ibu, jangan takut. Dika akan selalu ada untuk ibu," bisiknya, meskipun hatinya sendiri dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Ia tahu, ia tak bisa merawat ibunya dengan lebih baik. Semua yang ia lakukan sepertinya tak cukup untuk mengangkat beban yang ada di tubuh ibunya. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Dika mendengar suara tetesan air yang memukul atap rumah mereka. Rumah reot itu semakin terasa rapuh di bawah derasnya hujan. Air mulai merembes masuk melalui dinding yang sudah rapuh, menambah beban yang harus mereka hadapi. Dika mencoba menahan air yang masuk dengan potongan kain tua, tetapi itu tidak cukup. Setiap kali ia menghadapinya, perasaan putus asa mulai menggerogoti hatinya. Dunia ini terasa begitu kejam, tak pernah memberi kesempatan untuk mereka berdua untuk merasakan kebahagiaan yang layak. Namun, meskipun begitu, Dika tak pernah bisa menyerah. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa padam. Mungkin itu harapan
Harapan yang terus menyala meski dalam gelapnya dunia yang ia hadapi. Ia ingin ibunya sembuh. Ia ingin melihat dunia yang lebih baik, tempat di mana mereka bisa hidup tanpa rasa takut dan tanpa kesepian. Setiap malam, sebelum ia tidur, Dika selalu berdoa dengan penuh keyakinan, meskipun doa itu terasa seperti angin yang tak terdengar. Tapi malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Dika sedang duduk dengan kepala tertunduk, tiba-tiba ada ketukan di pintu rumah mereka. Langkah kaki asing itu mengganggu keheningan yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka. Dengan penuh rasa ingin tahu, Dika membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria tua dengan wajah yang ramah, membawa sebuah tas berisi obat-obatan. "Apakah ini rumah Dika?" tanya pria itu dengan suara lembut. Dika mengangguk ragu. "Anakku, aku membawa sedikit bantuan untuk ibumu. Aku seorang tabib yang mendengar kisahmu dari orang di desa sebelah. Mungkin, ini bisa membantu sedikit meringankan beban kalian," lanjut pria itu sambil tersenyum. Dika tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap pria itu dengan mata yang basah oleh harapan yang tumbuh kembali. Akankah ini menjadi titik balik dalam hidup mereka? Mungkinkah dunia yang kelam ini masih menyisakan sedikit cahaya? Pria tua itu memasuki rumah dengan hati-hati, memandang sekitar dengan penuh perhatian. Dika memandu pria itu menuju tempat tidur ibunya yang terbaring lemah. Ibunya, meskipun tidak sepenuhnya sadar, membuka mata dan mengalihkan pandangannya ke pria itu. Ada sedikit kebingungan di wajah ibunya, tapi juga rasa harapan yang muncul begitu saja. "Siapa kamu?" Suara ibunya lirih, hampir tak terdengar. Dika menggenggam tangan ibunya, mencoba memberikan sedikit kenyamanan. "Saya seorang tabib, Ibu. Saya mendengar tentang kalian, dan saya datang untuk membantu," jawab pria itu dengan tenang, duduk di samping ibunya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai memeriksa kondisi tubuh ibunya, memberi beberapa obat dari tas yang dibawanya. Dika memperhatikan dengan cermat, hatinya berdebar. Ia tak tahu apakah ini benar-benar akan membantu, atau hanya harapan semu yang akan segera hilang. Pria tua itu tetap duduk bersama ibunya selama beberapa waktu, berbicara dengan lembut, memberikan obat, dan melakukan perawatan sederhana. Setiap kali ia melihat Dika, ada senyum penuh pengertian yang muncul di wajahnya. Seakan tahu betapa beratnya beban yang harus Dika pikul sendirian. "Ada banyak hal di dunia ini yang tak kita pahami, anakku," kata pria itu setelah beberapa saat. "Kadang kita merasa dunia ini begitu keras, penuh dengan kegelapan. Tapi percayalah, dalam setiap kegelapan ada satu titik cahaya yang bisa menunjukkan jalan. Mungkin ini adalah titik itu untukmu dan ibumu." Dika menatap pria itu dengan penuh harap. Hati kecilnya ingin percaya, meski ia sudah sering kecewa oleh kenyataan. "Apakah ibu bisa sembuh, Pak?" tanyanya dengan suara gemetar. Tabib tua itu tersenyum lemah, memegang tangan Dika. "Ada kemungkinan, tapi butuh waktu dan usaha. Ini bukan perjalanan yang mudah. Tetapi jika kamu terus berusaha dan tidak menyerah, mungkin ada kesempatan." Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Meskipun tubuh ibunya masih lemah, Dika melihat sedikit perubahan, kekuatan kecil yang muncul dari dalam diri ibunya. Setiap pagi, ibu Dika mulai menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit, meskipun masih terbaring lemah. Itu bukanlah kesembuhan yang cepat, tetapi itu adalah awal dari harapan yang lama hilang. Dika merasa semangatnya sedikit terangkat. Meskipun di balik setiap senyum ibunya, ia tahu masih ada banyak cobaan yang harus mereka hadapi. Namun, di luar rumah mereka, dunia tidak berubah. Desa yang mereka tinggali tetap keras, penuh dengan kesulitan yang tak pernah berhenti menghimpit. Setiap kali Dika keluar untuk mencari nafkah, ia harus melewati anak-anak lain yang menikmati kehidupan yang jauh berbeda, tanpa beban, tanpa rasa takut. Dika merasa seolah dunia menertawakan ketidakadilan ini, tapi ia tahu, tidak ada jalan lain selain terus berjuang. Setiap langkahnya adalah bagian dari perjuangan untuk mengubah takdir mereka. Namun, di dalam hati Dika, ada sesuatu yang terus menyala. Harapan. Meskipun dunia tidak selalu ramah, meskipun segala sesuatu di sekitarnya terasa sepi dan penuh kesedihan, Dika tahu bahwa ia tidak boleh menyerah.
Setiap kali ibunya mulai merespons pengobatan dari tabib, ada rasa baru dalam dirinya. Rasa bahwa ada kemungkinan untuk kebahagiaan, bahwa mungkin ada jalan keluar dari dunia yang tampaknya tak adil ini. Harapan itu semakin besar seiring dengan setiap hari yang dilalui, dan Dika mulai percaya, mungkin inilah saatnya bagi ibunya untuk kembali hidup, dan untuk mereka berdua merasakan sedikit kebahagiaan yang mereka rindukan. Namun, dunia tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan dengan mudah. Perjuangan Dika baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu dengan pelan, namun penuh ketegangan. Meskipun ibunya mulai menunjukkan sedikit tanda pemulihan, Dika tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Setiap kali ia melihat ibu yang masih terbaring di tempat tidur, ada rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Tabib tua itu datang hampir setiap hari, memberikan obat dan merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Tetapi tetap saja, tubuh ibunya tak kunjung sembuh sepenuhnya. Penyakit itu begitu kuat, dan dunia mereka tampak semakin sempit. Suatu sore, ketika hujan kembali turun, ibunya terbangun dengan mata yang lebih cerah. Ia menatap Dika dengan pandangan yang lebih tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Dika duduk di samping ibunya, memegangi tangan ibu yang kini tak lagi dingin. Ada harapan yang terpancar di mata ibunya, meskipun tubuhnya masih lemah. "Dika." Suara ibunya terdengar serak. "Ibu ingin kamu tahu. Ibu sangat bangga padamu." Dika menatap ibunya dengan mata yang hampir penuh air mata. Ibu sudah sembuh, kan?" tanyanya. Suara tergetar. Ibunya mengangguk pelan, meski tubuhnya masih terbaring lemah. "Tidak sepenuhnya, Nak. Tapi kamu telah membuat ibu merasa sangat diberkati. Kamu sudah menjadi anak yang luar biasa, lebih kuat dari yang ibu kira. Ibu minta maaf karena tak bisa memberimu banyak waktu seperti anak-anak lain." Dika menunduk, mencoba menahan air mata. "Tidak apa-apa, Ibu. Dika tidak butuh apa-apa selain ibu sehat. Itu saja." Ibunya tersenyum lemah. "Jangan pernah berhenti berharap, Nak. Dunia ini bisa sangat kejam, tapi ada selalu harapan, meskipun itu kecil. Ketika kamu merasa dunia ini tak adil, ingatlah, kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan cahaya dalam kegelapanmu." Dika merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Kata-kata ibunya adalah hal yang paling indah yang pernah ia dengar. Meskipun dunia mereka penuh dengan kesulitan dan penderitaan, ia merasa, sejenak, segala kesedihan itu bisa terbayarkan dengan cinta yang tulus antara mereka berdua. Walau dunia di luar begitu keras dan tanpa belas kasihan, di dalam hati mereka ada kasih yang tak bisa dihancurkan. Di luar sana, badai hujan semakin deras. Namun, di dalam rumah mereka, ada kehangatan yang tak bisa diukur dengan apapun, kehangatan kasih sayang, harapan, dan keberanian untuk bertahan. Dika tahu bahwa meskipun hidup tak akan pernah sempurna, mereka berdua tidak sendirian. Mereka memiliki satu sama lain. Dan dengan harapan itu, Dika memutuskan untuk terus berjalan, tidak peduli seberapa gelap jalan yang harus ia tempuh. Setiap langkah yang ia ambil, ia tahu, akan membawa mereka lebih dekat ke cahaya. Mungkin bukan cahaya yang besar, tapi cahaya yang cukup untuk menerangi hidup mereka, cukup untuk memberi mereka kesempatan untuk merasakan sedikit kebahagiaan di tengah dunia yang terkadang sangat kejam. Di dunia yang penuh kesulitan dan kehilangan, Dika belajar bahwa meskipun kasih sayang kadang datang terlambat, harapan tetap bisa tumbuh, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Dan harapan itulah yang akan membimbingnya dalam menghadapi dunia yang tak pernah menawarkan jaminan, tetapi selalu menyisakan ruang bagi mereka yang berani bermimpi.